أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu di Masjid Al-Muhajirin Poka. Di pertemuan lalu ada satu bagian dari judul yang tidak terbahas, yaitu tentang ujub. Dan karena tidak terbahas, berarti kita pada malam hari ini insya Allah akan kembali melanjutkan apa yang tersisa dari pembahasan yang masih PR. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan berkenalan dengan dua sifat yang bertentangan. Dan ada juga dua sifat mirip-mirip. Sifat yang bertentangan ini adalah ujub lawan tawadhu'. Sedangkan yang mirip-mirip adalah ujub dengan sombong atau takabbur atau kibr. Ada sifat yang disebut dengan ujub atau ujb. Ada sifat tawadhu', ada sifat takabbur atau kibr. Apa itu ujub? Di antara para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ujub itu adalah isti'zamun ni'mati warrukunu ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im. Bahasa Indonesianya, ujub itu adalah sifat merasa kagum dan merasa besar dengan nikmat yang dipunya, tapi lupa untuk menyandarkan siapa yang memberinya. Ujub itu adalah sifat merasa apa tadi? Merasa besar dan agung dengan nikmat yang dia punya, dan dia lupa untuk menyandarkan nikmat itu dari siapa. Contoh, orang ujub sama kepintarannya. Ya, dia memang pintar. Masya Allah, dia kalau soal menghafal, Masya Allah. Orang terkagum-kagum. Dan dia takjub dengan dirinya sendiri yang merasa hafalannya di atas rata-rata. Misalnya dia kalau berceramah, dia tidak lihat buku, dia sudah hafal. Hadis ini riwayat siapa, dari sahabat siapa, status hadisnya seperti apa, nomor-nomor hadisnya, bahkan halaman kitabnya pun dia bisa. Dan dia memang ingin orang lihat tentang apa yang menjadi keagungan nikmat Allah pada dirinya, dan dia cenderung lupa bahwa itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ini namanya ujub. Dan di antara ujub yang paling mengerikan adalah banyak ujub pada diri sendiri yang sebenarnya tidak dia miliki. Kalau ada orang ujub karena dia punya, itu biasa. Lah ini kadang-kadang ada orang itu ujub dengan sesuatu yang dia nggak punya. Ya, misal ya, mahasiswa. Dia memang IPK-nya paling tinggi di kampus. Jadi kalau teman-temannya itu menyanjung dia bilang ya memang gitu. Kalau orang bertanya apa rahasianya? Dia bilang, saya itu biasa aja ya, saya kalau belajar ya pokoknya belajar gitu. Tapi memang hafalan saya itu kuat. Tapi memang saya itu memang dari kecil tuh memang pintar ya. Memang dari bayi dah
kayaknya pinter gitu. Jadi ya gitu. Tapi memang dia pintar. IPK-nya memang paling tinggi di kampus. Nah ini ujub pada diri sendiri yang mungkin ada alasannya. Kadang-kadang ada orang tidak punya alasan, dia ujub pada dirinya. Ya. Misalnya IPK-nya biasa-biasa saja. Bahkan dia cenderung yang biasa-biasa aja. Tapi kayak merasa paling pintar dan dia merasa dirinya pintar. Ya. Kadang ada sebagian orang merasa kaya padahal sebenarnya memang dia miskin. Tapi dia merasa dirinya punya kelebihan berupa harta. Waktu saya nikah, karena di kampungnya istri itu tidak ada hotel, tidak ada losmen, tidak ada motel. Adanya ya rumahnya tetangga yang bagus-bagus. Yang memang dia punya pendapatan lebih. Karena dia misalnya punya cengkeh, dia punya sawit. Sawit sih nggak ada ya. Kelapa, duren. Nah, kami diinapkan di salah satu tetangga. Ya, keluarga kami ada yang bertanya, di kampung seperti ini, yang masjidnya saja, aduh kasihan banget ini masjidnya kecil, kemudian tidak terurus gitu. Di dekatnya ada rumah sebagus ini ya Pak ya. Masya Allah Bapak ini. Apa anunya Pak? Rahasianya. Maka yang punya rumah bilang, ya ini kita soalnya kerja keras. Dia tidak bilang ini nikmat dari Allah karena Allah memberikan kita. Dia nggak bilang begitu. Mungkin karena memang orang awam. Karena di kampung orang jarang belajar agama. Jadi mereka bilang, ya ini karena kami kerja keras. Ini cenderung ada rasa ujub. Tapi ya kita dari satu sisi maklum karena ujub yang tidak disadari lantaran orangnya memang belum belajar agama. Baik. Sifat yang kedua tadi namanya tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Di antara ulama kita dia mengatakan tawadhu' itu artinya sifat menjauhkan diri dari membanggakan diri sendiri. Sifat menjauhkan diri dari rasa bangga terhadap diri sendiri. Ini lawannya ujub tadi. Kalau versi Indonesianya yang mudah, tawadhu itu artinya rendah hati. Meskipun orangnya punya sebab kalau dia mau nyombong bisa. Kalau dia mau nyombong bisa karena dia punya sebabnya. Kalau di kampus misalnya dia memang IPK-nya paling tinggi, kalau dia mau nyombong ke sana kemari bahwa dia yang paling pintar, bisa. Orang memang IPK-nya paling tinggi. Tapi dia tidak suka dan tidak ingin untuk takjub pada dirinya sendiri karena dia sadar bahwa kepintarannya bukan dari dirinya, melainkan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Dia kaya raya di kampungnya. Kalau seandainya dia mau membanggakan tentang kekayaannya, bisa. Uang dia memang kaya. Mobilnya 3. Rumahnya miliaran. Uangnya aja dia bingung gitu. Hari-hari pengen makan, uang itu terlalu banyak. Ya. Ini kalau mau dihambur-hambur bisa. Ya. Tapi dia tidak ingin orang tahu. Dia tidak ingin membanggakan tentang apa yang dia punya. Karena dia tahu bahwa kekayaan yang dia punya itu bukan karena dirinya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Ini namanya tawadhu. Yang agak mirip dengan ujub tadi namanya adalah kibr. Kibr dalam bahasa kita namanya sombong. Apa maknanya sombong? Atau apa maknanya kibr? Kalau dalam bahasa Indonesia ujub sama sombong sama. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa syariat ada sedikit beda. Bedanya adalah kibr itu adalah sebagaimana kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah merendahkan orang dan menolak kebenaran. Itu namanya kibr. Menolak kebenaran sambil merendahkan orang lain. Contoh misalnya karena di masjid itu dia yang bangun misalnya. Masjid ini dia yang bangun. Enggak usah pakai inilah ya. Itu sebuah masjid dia yang bangun. Karena dia yang bangun, dia orang yang pertama tinggal di komplek itu.
Kemudian karena dialah yang tahu dari awal mulanya masjid berdiri, jadi dia merasa punya. Lalu kemudian dia merasa bahwa dia yang punya hak untuk menjadi imam misalnya. Karena memang ini rata-rata di Indonesia, ya rata-rata memang begitu. Kita mau nggak mau harus mengakui bahwa kadang-kadang yang jadi imam masjid itu bukan orang yang punya bacaan yang bagus, tetapi karena dia yang paling lama di situ. Ketika dikoreksi bacaannya, maaf Pak Haji, tadi itu bacaannya tuh Pak Haji, itu saya pikir mungkin hanya keliru sekali gitu. Tapi kan Pak Haji kan ini kayaknya bacaannya nih hampir seminggu itu kita dengar 5 kali. Kadang dibaca di maghrib, kadang dibaca di isya, kadang dibaca di subuh, jadi kita dengar. Ternyata setiap kali baca ini saya dengar salah Pak Haji. Sampean ini bukan sampean yang bangun masjid ini. Padahal tidak ada hubungannya antara imam dengan bangun masjid. Ya. Yang paling berhak untuk menjadi imam sebenarnya adalah orang yang paling bagus atau paling baik dalam bacaannya atau paling banyak hafalannya. Bukan yang bangun masjid. Tapi kita lihat di kampung-kampung, rata-rata yang jadi imam itu adalah orang yang memang dia merasa dia paling tua. Yang kalau nanti dikoreksi bacaannya, dia bisa marah. Ya. Ini namanya sombong atau kiber. Yaitu, apa tadi pengertiannya? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Saya nggak usah dikoreksi bacaan saya. Yang ngaji bukan kamu saja. Saya ini juga dulu belajar. Saya juga dulu guru ngaji. Nah, ini kan menolak apa yang disampaikan. Bisa jadi ternyata yang disampaikan memang benar. Misalnya dia baca ini. Dia baca di surat Asy-Syu'ara misalnya. Dia senang dengan hati. Misalnya bacanya wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dia suka baca wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sudah tidak jelas panjang pendeknya. Yang kadang-kadang nanti bisa membatalkan sholat adalah kalau yang imam ini salahnya lahan jali di Al-Fatihah. Itu bisa batal semua. Lahan jali itu adalah salah yang salahnya itu sangat kelihatan pada Al-Fatihah. Kalau lahan jali pada surat atau ayat setelah Al-Fatihah masih sah. Begitu juga lahan jali tapi semua orang yang ada di belakangnya juga sama aja lahan jalinya. Jadi semua ini saimamnya, semua makmumnya nggak ada yang bagus bacanya. Maka sah buat mereka. Tapi di belakang banyak yang bacanya bagus. Masalahnya jadi imam ini nggak mau diganti, dikoreksi malah marah. Misalnya dia kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Kan alhamdu bukan alkamdu. Sangat beda antara ha dengan kaf. Dan ain bukan ngain. Kita tidak pernah di dalam bahasa Arab tidak ada namanya eng. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gitu kan? Kita dapati banyak masjid seperti itu. Ini imam wajib diganti sebenarnya. Kecuali kalau semuanya begitu bacanya. Nah, ini masalahnya ada sebagian orang yang punya sifat kiber, yaitu dikoreksi nggak mau, ada kebenaran disampaikan bahwa bacanya salah, dia nggak mau mundur, nggak mau diganti lantaran dia merasa dia yang bangun. Lalu dia merendahkan manusia, dia bilang kamu tahu apa? Yang ngaji di sini bukan cuma kamu, di sini yang berilmu bukan cuma kamu, misalnya kita bilang Pak. Di sini juga sebenarnya bacaan saya juga nggak bagus. Cuman di sini banyak ada anak-anak kampung kita ini yang lulusan-lulusan tahfiz yang bacanya bagus-bagus Pak. Kita ini kan tua-tua. Gimana kalau diganti saja? Nggak mau dia. Ya. Ini namanya kiber. Baik. Ada lagi yang namanya fakhr, yaitu pamer. Ada lagi sifat yang lain namanya sifat pamer
atau apa? Fakhr. Pamer atau fakhr itu biasanya dalam perkara duniawi. Dan yang suka ditampak-tampakkan itu biasanya sesuatu yang menurut dia bisa membuat dirinya jadi bangga diri. Harga dirinya jadi naik. Ini kadang terjadi baik yang suka ke masjid maupun yang nggak suka ke masjid. Kadang terjadi pada muslimah yang sudah lama belajar agama ataupun yang bahkan tidak belajar agama. Kalau di muslimah misalnya fakir dengan apa? Contoh ibu-ibu pengajian ngumpul dan mereka fakir dengan tas yang dia bawa. Karena misalnya punya dia ada merek-merek tertentu yang itu Masya Allah mahal. Ya. Kalau merek yang miliaran itu sudah anu ya. Merek miliaran sudah nggak wajar. Ada tas namanya Hermes, tas Louis Vuitton, LV. Ya. Dan ini lebih parah lagi kalau ternyata berbangga dengan yang palsu. Ya kan? Ternyata itu KW. Jadi ini memakai 2 baju palsu. Bangganya palsu, tasnya palsu. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang berbangga dengan sesuatu yang dia tidak punya, maka dia seperti memakai 2 baju palsu. Yaitu, apa yang dia banggakan palsu, kebangganya palsu. Ini mirip dengan orang yang kalau bertamu misalnya hari Senin, Kamis, sore-sore ditawarin, mau minum kopi, teh? Oh enggak usah. Oh kenapa? Enggak usah. Oh puasa Senin Kamis? Enggak, dia enggak bilang enggak. Oh puasa Senin Kamis. Supaya menggiring opini bahwa dia puasa. Padahal, ya. Lalu orang memuji dia, puasanya palsu, pujiannya palsu. Kalau bapak-bapak jam tangan, ya kan? Misalnya bajunya panjang, tapi jam tangannya baru, Rolex lagi, ya kan? Jadi kalau misalnya mau ini supaya orang lihat gitu, misalnya dia perbaiki peci dulu, sudah bagus pecinya, supaya kelihatan apa nah? Jam tangannya, gitu. Kalau ibu-ibu di zaman sekarang saya lihat yang jilbab-jilbabnya yang mahal-mahal. Apalagi sebagian logonya itu sangat nampak. Saya dengar ada jilbab mahal misalnya namanya Sisesa. Itu ada manik-maniknya di sini. Tertulis Sisesa. Secondnya aja 1 juta sekian. Apalagi yang barunya. Kalau yang pakai cadar, di dekat matanya itu ada logamnya itu. Nanti kadang dia kalau ngobrol, iya om. Biar logamnya tuh keliling gitu ya. Kalau datang pengajian, tas langsung taruh depan. Mereknya ketutup sama tisu, di pinggir tisunya. Biar kelihatan mereknya. Ini semua bentuk pamer. Jamaah yang dirahmati Allah, dari semua sifat yang tadi saya sebutkan, yang bagus cuma 1. Yaitu tawadhu. Yaitu orang yang rendah diri, orang yang tidak suka membanggakan diri sendiri karena dia tahu apa yang dia punya itu bukan semata-mata lantaran dirinya, melainkan karena itu nikmat dari Allah Ta'ala. Bila Allah mau cabut sebentar aja, apa yang mau dibanggakan dengan tas? Apalagi kalau dia KW. Toh nanti juga kita mati itu tas gak usah dibawa. Ya. Kadang tas adalah tas. Yang penting itu isinya. Ada sebagian orang di zaman sekarang, saya baru dengar ya, rupanya ada penyewaan iPhone. Orang itu bisa kalau pengen bangga diri, misalnya dia mau hadir ke pengantinan, kebetulan pengantinannya misalnya di hotel berbintang. Anggaplah kalau dekat sini, misalnya orang mau pengantinan di Grand Cokro, karena tahu semua nanti itu pejabat-pejabat. Kayaknya kalau pakai HP agak jadul Nokia yang cuman itu dia enggak mau, maka dia sewa dulu. Ada penyewaannya rupanya. Kalau yang iPhone 15 Pro Max itu bisa 300.000 sehari. Hanya buat dapat bobanya. Tahu bobanya? Itu yang bulat-bulatnya 3 itu. Supaya ditaruh di kantong. Kalau tenggelam bobanya karena kantongnya kepanjangan,
isi dulu tisu banyak-banyak supaya naik sedikit bobanya gitu. Untuk menaikkan harga diri. Nah, sampai sebegitunya manusia di zaman sekarang ingin berbangga dengan apa yang menjadi, apa yang bisa menaikkan harga dirinya. Nanti yang seperti itu kadang-kadang timbul penyakit baru lagi. Namanya penyakit hasad. Apa itu hasad? Dengki. Kalau iri itu ada dua. Kalau bahasa kita Indonesia iri itu ada dua. Iri bagus sama iri jelek ada dua. Iri bagus itu misalnya, Masya Allah ya aku iri sama kamu ini. Dari sisi Masya Allah istrimu itu tidak ada sama sekali. Kamu itu kaya raya, tapi istrimu itu sama sekali tidak ada kelihatan dia memperlihatkan kekayaannya. Iri aku sama kamu. Tidak kayak istriku. Sudah aku ini miskin, dipaksa-paksanya beli yang mahal katanya. Nah itu iri bagus. Disebut dengan ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Ghibtah itu artinya iri bagus. Ya. Adapun iri jelek, ya iri. Adapun dengki hanya satu konotasinya. Yaitu jelek. Tidak ada dengki bagus. Ya. Tadi saya lihat ada orang bikin konten di media sosial. Kalau kita tinggal di desa, kita nggak akan pernah hilang dengan yang namanya tetangga hasad, tetangga dengki. Kita cuman perpanjang teras karena kita mumpung ada duit, lalu di keramik, dengkinya minta ampun. Kadang-kadang diludahi. Nggak ada sebab, nggak ada hujan, nggak ada awan, nggak ada petir, nggak apa, tiba-tiba datang lewat, loh, ada apa? Oh ternyata hanya gara-gara kita mengkeramik teras. Apalagi kalau punya mobil baru. Ya. Maka timbullah penyakit-penyakit yang lain gara-gara mulai dari tidak punya rasa tawadhu, banyak pamer, ya, ujub dan lain-lain. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tawadhu. Disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 215. Yang ayatnya tadi saya bacakan. Allah mengatakan wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah hendaklah kamu bersikap tawadhu dengan cara merendahkan sayap. Ya. Kenapa disebutkan dengan sayap? Di antara para ulama kita ada yang mengatakan dipakai kata sayap ini karena sayap itu seringkali digambarkan oleh burung tentang sikapnya antara tinggi dan rendah. Burung kalau pengen naik tinggi dia harus kepak. Sedangkan kalau dia mau mendarat maka dia harus rendahkan sayapnya. Nah kita supaya seperti burung, jadi orang yang mau rendah hati, itu janahnya, sayapnya harus direndahkan. Burung pemangsa, biasanya kalau lagi mangsa, itu sayapnya diangkat. Sedangkan burung kalau sedang ingin melindungi, terutama melindungi anak-anaknya, pasti dia akan rendahkan dan tutupi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rendahkanlah sayapmu. Ini perintah untuk kita merendahkan diri. Bukan merendahkan diri, merendahkan hati. Beda ya, rendah diri dengan rendah hati. Rendah diri itu konotasinya adalah minder. Dan minder itu di sebagian sisi tidak bagus. Kita bukan disuruh rendah diri, rendah hati. Orang yang tawadhu maka dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan beliau berikan keutamaannya. Berarti boleh dicatat keutamaan tawadhu. Keutamaan yang pertama adalah Allah tambah kemuliaannya. Karena nanti dia akan berbalik ya. Siapa yang suka tinggi nanti Allah rendahkan. Sedangkan orang yang suka merendah malah Allah tinggikan. Maka keutamaan orang yang tawadhu yang pertama adalah Allah akan tinggikan dirinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal."
wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan tentang 3 hal. Yang pertama, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah. Yang kedua, orang yang mau memaafkan, maka Allah akan tambahkan kemuliaan. Yang ketiga adalah tidak ada orang yang merendahkan dirinya, melainkan malah Allah tambah dan naikkan derajatnya. Dan ini saya kira jangankan kita orang Muslim, orang kafir saja paham. Coba kalau kita bergaul dengan orang tetangga gitu. Ya memang sih dia di situ paling kaya, ya, mobilnya banyak, rumahnya luas. Setiap kali ketemu mesti yang dia omongin tentang kekayaannya. Lama-lama enak gak tahu pengen ketemu lagi atau enggak. Ya, mungkin kita bisa bilang, saya malas ketemu bapak itu. Tiap kali ketemu mesti yang dia omongin adalah tentang dirinya. Dia kurang tawadhu. Ini jangankan orang Muslim, ya kalau seandainya yang ujub ini adalah orang Muslim, suka ketemu dengan orang kafir aja enek. Ya. Mereka malas sih itu. Itu ustadz kah itu? Kenapa Pak? Kalau ngomong itu tinggi, kata orang. Kalau istilahnya kalau di kampungnya istri saya ada istilah namanya certing. Certing itu artinya cerita tinggi. Kalau cerita tinggi, anak saya itu memang di Jakarta itu sekarang jadi manajer deh. Padahal kita nggak nanya. Ya. Dan kalaupun kita tahu juga tidak ada pentingnya buat kita. Ini mobil saya ini kadang saya bosan sama kadang saya pakai yang ini, kadang kalau saya bosan pakai yang itu. Ya memang saya itu memang kadang itu bosanan sama mobil gitu, misalnya. Ya, ini orang yang seperti ini malah lama-lama Allah akan turunkan derajatnya di dunia dan orang akan tidak suka sama dia. Keutamaan yang kedua, kalau orang tawadhu adalah akan dicintai di tengah manusia. Akan dicintai di tengah manusia. Saya kira ini juga sangat logis teman-teman. Misalnya kita sekolah, ada yang ranking 1, yang ranking 1 ini suka membanggakan tentang kepintarannya. Ada yang ranking 2, tapi yang ranking 2 ini biasa-biasa saja. Dia tidak pernah menceritakan tentang dirinya. Bahkan dia senang untuk berbagi. Sedangkan yang ranking 1 itu, kalau kita tanya, kamu sudah ngerjain PR kah? Dia suka bilang, enggak, belum. Nanti tiba-tiba yang ngumpul paling pertama. Kenapa? Mungkin dia tidak ingin disaingi, karena ingin dia paling tinggi. Sedangkan yang ranking 2 misalnya, ya, kamu sudah ngerjain PR? Sudah, boleh ngeliat, aku mau ngajarin. Tapi kalau ngasih contek nggak mau. Tapi ku ajarin. Biar kamu juga nanti kalau ujian, juga bisa. Gimana? Kita mungkin akan lebih senang berteman dengan yang ranking 2 daripada yang ranking 1. Karena yang ranking 1 agak ujub, sedangkan yang ranking 2 cenderung rendah hati. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang bersifat tawadhu. Karena memang ini rata-rata di Indonesia, ya rata-rata memang begitu. Kita mau nggak mau harus mengakui bahwa Jemaah yang dirahmati Allah, apa ciri-cirinya orang? Apa contoh aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari tentang rasa ujub? Yang pertama, orang yang tawadhu mudah minta maaf. Orang yang tawadhu mudah minta maaf. Sedangkan orang yang punya rasa ujub itu susah untuk minta maaf meskipun dia tahu dia salah. Dengan kata yang lain kita bisa lihat ciri-ciri orang ujub adalah dia salah, nggak mau merasa salah. Dia salah, dia akan mempertahankan dirinya seolah-olah benar. Dia akan cari-cari pembenaran. Kalau ternyata dia ketahuan salah, ya, dan dalam perbuatan dia akan cenderung tidak mau kalah. Meskipun salah, tapi tidak mau kalah. Sebaliknya orang yang tawadhu, maka secara umum insya Allah orangnya apabila dia punya salah, maka dia cenderung cepat untuk minta maaf.
Yang lain, yang berikutnya, untuk orang yang ujub, termasuk juga orang yang sombong, susah menerima nasihat. Adapun orang yang tawadhu', maka mereka akan lebih mudah menerima nasihat, masukan, meskipun dari orang yang dia cenderung, dia anggap dirinya lebih rendah dari dirinya sendiri. Ya. Contoh, orang tawadhu' itu mau menerima nasihat meskipun dari anak kecil. Seandainya ada anak kecil yang memberikan masukan, dia mau terima. Kalau di kita kan misalnya, kamu anak kecil, nasihat-nasihatin orang tua. Padahal bisa jadi nasihat yang dia sampaikan itu benar. Ya. Misalnya saja ada anak kecil kritis gitu. Dia bilang, Om, maaf, ini jangan merokok di masjid. Atau dia bilang, maaf Om, ini botolnya dibuang di tempat sampah. Sebagian orang ada yang mengatakan, kamu yang anak kecil, kencing aja belum lurus, nasihat-nasihatin orang tua. Tidak sopan. Padahal dia sudah bilang, dia sudah sopan. Karena dia memulai nasihatnya dengan kata, maaf. Maaf Pak. Karena kan kita kadang-kadang lihat, orang tua itu ada sebagian hal yang mungkin dia alay. Contoh yang lain adalah semakin berilmu, semakin merunduk. Ini kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita dikenal dengan pepatah yang disebut dengan yang bunyinya seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Orang yang rendah hati, dia kalau semakin bertambah ilmunya justru semakin merunduk. Sebaliknya, orang yang ujub, ketika bertambah ilmunya, maka dia semakin membanggakan dirinya. Semakin susah dikritik, semakin susah didapat nasihat. Karena dia merasa dirinya tinggi. Nah, kita dapat ini kadang-kadang terjadi pada sebagian orang yang berilmu. Atau yang menuntut ilmu. Yang suka hadir pengajian kadang-kadang lebih mudah terjangkiti penyakit ini. Kenapa lebih mudah terjangkiti penyakit ini? Karena sebabnya ada. Tadi kan kita bilang, umumnya orang itu bisa ujub pada dirinya, padahal yang memang ada pada dirinya. Yang parah itu kalau dia nggak punya lalu ujub. Ya kadang orang yang berilmu memang dijangkiti dengan penyakit ini. Meskipun seharusnya sebagaimana kata sebagian ulama, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Seharusnya secara umum ilmu itu adalah musuh bagi orang yang tinggi hati. Sebagaimana air itu musuh bagi tempat yang tinggi. Air itu pasti akan menjauh dari tempat yang tinggi. Kecuali pakai pompa. Nah, dia kadang-kadang naik ke atas tempat tinggi. Tapi sejatinya nature-nya bahwa air akan turun menjauhi tempat yang tinggi. Begitu juga ilmu. Ilmu itu nature-nya harusnya dia jauh dari orang yang tinggi hati, yang sombong. Tapi memang kadang-kadang kita lihat ada orang yang tinggi hati dapat ilmu. Ya, bisa jadi Allah cobakan pada dirinya dapat ilmu. Dia bisa enggak handle dirinya dengan keilmuan yang dia punya. Nah kadang-kadang ada yang tidak bisa menghandle. Misalnya diomongin, akhi afwan, tadi itu sepertinya setahu ana yang antum sampaikan itu ada ikhtilaf sebenarnya. Antum ini, saya ini ngaji dari zaman dulu. Antum ngaji tahun berapa? Padahal tidak ada hubungannya antara satu masalah agama dengan lama ngaji, nggak ada hubungannya. Karena kadang-kadang orang yang baru ngaji lebih dulu tahu daripada yang sudah lama ngaji. Contoh ya, misalnya, apa hukumnya orang kalau pergi haji? Semoga yang belum pernah haji, Allah mudahkan hajinya. Apa hukumnya kalau kita pergi haji, kemudian lempar jumroh, tapi pagi-pagi? Ini bukan jumroh yang
Tanggal 10 bukan. Yang tanggal 11, 12, 13. Di hari-hari Mina. Di hari-hari tasyrik. Apa hukumnya lempar jumroh tapi belum zawal? Belum waktu zuhur. Misalnya sama rombongannya diajak sama pimpinan rombongannya, ayo kita perginya pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi nggak panas, belum ramai. Nanti kalau sudah siang panas. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih sesuai dengan sunnah, tentu zawal ke atas. Itu jelas sesuai sunnah. Ya, kalau kita bertanya tentang sesuai sunnah. Adapun tentang kalau dimajukan boleh atau tidak, maka memang ini ada ikhtilaf ulama. Di antara yang membolehkan adalah Atha bin Abi Rabah. Meskipun kita katakan mungkin ini pendapat Atha dengan melihat kondisi. Kondisinya apabila memang terpaksa demikian. Ya, seperti orang tua yang dia kalau pergi sendiri nggak berani karena takut nyasar. Sementara rombongannya semua pergi pagi-pagi. Anggaplah dia dapat uzur seperti itu. Nah, ini ada ikhtilaf. Nah, tentang ikhtilaf, ada sebagian orang yang tidak mengerti ikhtilaf, lalu kemudian dia sampaikan, oh itu tidak sah. Itu mutlak ijma ulama tidak sah, kata dia misalnya. Dia nggak salah. Maksudnya dia itu begini. Dia itu maunya menekankan, jangan ada yang lempar jumrohnya kecuali tunggu zuhur atau zawal ke atas. Karena itu sesuai sunnah. Kalau bahasa seperti itu kita paham. Cuman untuk nakut-nakutin, dia nambah-nambahin. Dia bilang, ijma ulama. Itu nggak boleh. Ada yang Noel. Itu bukan ijma ulama. Ulama yang boleh kan, di zaman dahulu diantaranya Atha bin Abi Rabah. Salah seorang tabi'in yang boleh. Antum ini. Dosa nasihatin saya. Saya lebih tahu dari antum. Antum ngaji tahun berapa? Saya lulusan Madinah. Misalnya. Ini cenderung ada unsur semakin berisi tapi tidak semakin merunduk. Saya pernah haji tahun 2010. Belum selesai Pak ya. Saya bukan ceritain tentang hajinya. Waktu kami lagi wukuf di Arafah, kebetulan ini hajinya dari Saudi. Ada satu muasasah ngajakin sekitar 8 pasang suami istri. Salah satu dari pasangan suami istri ini, saya sama istri saya. Kami diajak bimbing. Kebetulan salah satu dari ustadz yang bimbing, 1 dari 8 ini, badannya memang besar, tebal. Ya, dia memang gemuk gitu. Dan di antara jamaah-jamaah haji ini, ada anak-anak mahasiswa Universitas Islam Madinah. Oke? Nah, ketika kita lagi makan siang di satu nampan besar di Arafah, ini kan ustadz-ustadz ceritanya. Nah, karena ini juga makanannya Masya Allah besar, ustadznya kalau nggak salah itu cuma berempat. Kita kan nggak mungkin ngabisin nampan sebesar ini berempat. Gitu. Maka salah satu dari ustadz ini ada yang manggil anak-anak mahasiswa Universitas Islam Madinah. Aki, ayo makan sini. Kebetulan mereka juga lihat kan kita, mungkin dia makan begini, terus lihat ustadz-ustadznya ada dikasih nampan besar. Ayo Ki, gabung sini, nggak apa-apa. Masuklah mereka. Nah, masuk beberapa orang. Saya sudah tidak ingat jumlah kami akhirnya berapa. Anggaplah 8 orang gitu. Ustadz yang badannya besar banget ini, ngomonglah sama yang Madinah yang notabene kayaknya ini baru masuk kuliah nih kayaknya. Karena kelihatan badannya kurus-kurus gitu. Ustadz ini ngomong, makan lagi, banyak-banyak. Ini banyak ini, makan, banyak-banyak ya. Maka satu nyeletuk, afwan Pak, kalau kami ini kan mahasiswa, kalau Bapak kan sopir. Yang ngomong ini, yang badannya besar ini, S3 Syariah. Yang di dekat saya, S2 Fiqih. Yang sebelah sini, S2 Hadis. Saya doang S2 Teknik. Yang mahasiswa ini ngomong sama yang S3 Syariah ini. Ya Pak, kalau kami kan mahasiswa itu enggak bisa makannya banyak-banyak. Kalau ke Bapak kan sopir, memang makannya banyak. Katanya.
Ini kayak semakin berilmu, seharusnya semakin bisa memetakan gitu. Oh, jangan terburu-buru menilai orang. Don't judge the book by its cover. Jangan nilai buku dari covernya. Seharusnya kan gitu ya ceritanya. Maka Ustadz yang S2 fikih ngomong, kita dulu tahun 95, antum akhi sekarang berapa bayar di restoran kampus? Kalau sekarang sih satu orang bayar 5 real. Oh, Masya Allah, berarti sama aja. Kita dulu tahun berapa, Ustaz? Untuk memancing pembicaraan biar mereka tahu siapa ini. Maka yang S2 hadis ini nanya sama yang dibilang sopir itu. Kalau Ustaz dulu tahun berapa itu? Bayar berapa? Saya itu tahun 95. Jadi 95 sih sudah S1. Waktu itu kejadiannya tahun 2010. Ya, 15 tahun kemudian. Kalau dulu saya itu tahun 95 bayarnya sih kalau nggak salah 3 real. Ini mulai merah mukanya. Ya, karena nggak nanya-nanya dulu langsung sopir. Karena memang kita bimbing itu sekitar 1.000 orang. Pembimbingnya ada 16 orang. Yang dibimbing rata-rata TKI, TKW. Gitu. Sama mahasiswa. Hal kuliah akhirnya dia nanya gitu. Akhirnya dia minta maaf gitu. Afwan Ustaz ya, saya enggak tahu tadi, saya sembarang ngomong gitu. Iya ini afwan ya, Ustadz Fulan, ini S3 fikih dan usul fikih. Ini S2 syariah fikih. Ini S2 hadis. Oh iya, mohon maaf gitu ya. Tapi kan sudah enggak enak dulu aja. Ya, pasti malu gitu. Nah, ini diantara penerapan apa yang kita lihat dari sehari-hari. Mungkin dari jemaah ada yang mau bertanya? Karena waktu sholat, atau sudah dari tadi ya azannya? Isya 19.21. Masih ada 2 menit. Cik. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bapak-bapak. Atau mungkin ibu-ibu. Oh, saya tambahin dulu. Tips supaya tawadhu. Tips supaya tawadhu. Kan kita tadi mengenali beberapa sifat. Sekarang bagaimana caranya kita supaya tawadhu? Dengan pengertian yang lain, bagaimana supaya nggak jadi orang yang suka pamer, suka ujub, dan suka menyombongkan diri. Di antara tipsnya, yang pertama, sadari bahwa nikmat yang kita punya itu semua dari Allah Ta'ala. Apapun yang kita punya, yang nikmat ini mungkin tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain, berupa harta, kepintaran, jabatan. Itu semua datang dari Allah, sehingga nggak ada yang perlu kita bangga-banggakan, karena toh bukan kita yang punya. Apalagi kita tidak bersekutu dengan Allah dalam hal ini. Kalau kita merasa bangga karena kita bersekutu sama Allah untuk membuat diri kita pintar, itu masih ada sisi, bukan sisi boleh, tapi sisi, ya namanya orang merasa. Lah kita kan pintar ini kita tidak bersekutu dengan Allah. Bukan Allah kerjasama sama kita biar kita pintar. Pintar itu memang murni dari Allah, nggak ada kerjasamanya. Sebelum azan, coba bayangkan kalau seandainya, ini logika sering saya bawakan. Kalau kita dulu sekolah, kita kerja kelompok. Kita kerja kelompok misalnya 3 orang. Yang satu itu memang tukang pikir, karena dia yang paling cerdas lah di antara satu kelompok ini. Dia yang tukang pikir, jadi dia yang memikirkan bagaimana cara membuat materinya. Yang kedua, dia kurang pikir, tapi dia ngerti ngetik, jadi dia yang bikin presentasi. Yang satu nggak ngerti apa-apa, jadi dia tukang bikin mie aja. Ya kan? Tapi waktu presentasi, memang dia itu jago ngomong. Nggak seperti 2 temannya, yang satu tukang pikir, yang satu tukang ketik, sedangkan dia tukang mie, yang suka nyediain makanan, ngasih, ayo guys, semangat guys, gitu kan. Tapi memang paling pintar ngomong. Begitu presentasi, dia yang ngomong gini, waktu itu saya dalam pekerjaan ini, saya. Dia nggak bilang kami.
Kira-kira nanti kalau pas jam istirahat, teman-temannya kira-kira bilang apa coba? Ki, maaf ya Ki ya. Tadi tuh kupikir kamu akan bilang kami gitu. Kamu bilang saya, seolah-olah kami ini nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal yang kami capek kerjaan, yang kadang kalau kami sudah pusing, kita lihat kamu tidur, habis makan, kalau nggak bikin mie. Kok tega gitu. Kenapa teman-temannya marah? Karena mereka merasa kita kan bersekutu. Harusnya bilang dong kami. Nah ini kita nggak bersekutu sama Allah dalam kepintaran dan kekayaan kita. Lalu kemudian kita bilang di depan orang, saya bekerja, saya belajar, saya itu berusaha, saya. Allah marah nggak kira-kira? Mungkin Allah lebih marah daripada teman kelompok. Teman sekelompok ini marah wajar, soalnya dia bersekutu. Allah lebih marah lagi karena Allah nggak bersekutu sama kita. Yang bikin kamu pintar, saya. Yang lebih pantas untuk bilang saya kata Allah. Begitu. Tips dulu ya. Tadi tipsnya yang pertama adalah apa tadi teman-teman? Menyadari bahwa semua yang kita punya itu datang dari Allah. Yang kedua tipsnya adalah hindari bergaul dengan orang yang suka begitu. Karena nanti menular. Karena nanti tertular. Hindari bergaul dengan orang yang suka begitu. Karena nanti tertular. Yaitu maksudnya suka pamer. Nanti kalau kita banyak gaul sama yang suka pamer, lama-lama kita terikut-ikut suka pamer. Ya, kemarin di grup WhatsApp saya ada baca begini. Ini yang nulis dia sendiri, si perempuan. Si perempuannya sendiri yang nulis. Suami saya sekarang sedang tidak di rumah karena lagi dikejar debt collector. Terpaksa demikian karena yang ngutang bukan dia, tapi saya yang ngutang. Tapi pakai nomor handphonenya dia. Karena saya tidak sanggup bayar, suami saya yang dikejar-kejar karena datanya dia. Saya menyesal karena saya banyak hutang itu bermula dari suka bergaul dengan yang gaya hidupnya suka pamer. Jadi lama-lama saya suka terikut-ikut. Orang punya ini saya pengen punya juga. Orang punya apa saya pengen juga. Lama-lama saya tertular dan lama-lama saya juga ikut pamer. Lama-lama karena nggak punya, pinjol. Apa pinjol? Ya, ngutang online. Berarti ya di antara tipsnya adalah jauhi bergaul dengan orang-orang yang suka pamer. Khawatir tertular. Yang lainnya, tips yang ketiga yang terakhir, selalu berprinsip di atas langit pasti ada langit. Setiap kalau kita ingin membanggakan kepintaran kita, yakinlah bahwa di luar sana pasti ada orang yang lebih pintar dari kita, cuman mereka rendah diri. Setiap kalau kita ingin pamer dengan hafalan kita, ketahuilah di sana pasti banyak yang hafalannya lebih bagus, cuma mereka nggak pamer. Gitu. Yang keempat, sadarilah bahwa suka show off itu nanti lama-lama kita tergelincir. Suka show off, apa show off teman-teman? Suka pamer, itu lama-lama bisa tergelincir. Apalagi kalau dari sisi ilmu. Orang yang suka show off dengan ilmunya, nanti lama-lama dia tergelincir, memunculkan fatwa yang sesat. Lalu nanti kemudian orang-orang yang lebih berilmu akan bantah dirinya. Mungkin ini saja, ada yang mau bertanya? Masih ada 4 menitan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, apa hukumnya membuat animasi fiksi tapi berisi nasihat Islami? Animasinya ada kartun maksudnya kan? Iya. Ada mukanya nggak? Iya. Ada wajahnya nggak? Iya. Fiksi, cerita gitu. Baik. Menggambar yang sifatnya bukan cermin. Cermin itu seperti video. Kalau kita bikin video dan pakai kamera itu kan kayak cermin. Nah ini bikin meniru. Entah dengan HP, dengan ini, apalagi dengan tangan. Maka ini masuk dalam hukum gambar. Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudhahi'una bi khalqillah.
Wahai Aisyah, orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat, diantaranya adalah orang yang suka menyerupakan ciptaan Allah. Salah satunya adalah dengan cara menggambar dan mematung. Hadis yang lain, Nabi SAW bilang, as-suratu ar-ra'su, fa idza quti'a ar-ra'su fala surah. Hukum gambar terletak pada wajah atau pada kepala. Bila kepalanya dibuang atau wajahnya dibuang, maka hilang hukum gambarnya. Dari sini kalau digabung, boleh menggambar selama satu, bukan makhluk bernyawa seperti gunung, pohon, batu dan lain-lain. Yang kedua, kalau makhluk bernyawa maka dibuang wajahnya. Kalau itu hewan maka dibuang bagian mata-matanya. Kalau itu adalah manusia maka dibuang bagian wajahnya minimal. Kalau dibuang bagian kepalanya lebih selamat lagi. Ini sama seperti orang bilang, Ustadz saya kerja di bidang konveksi, entah jualan baju, entah jahit baju, entah ini. Terus ada manekin, boleh nggak pakai patung manekin? Kita bilang kalau nggak ada kepalanya boleh. Kalau ada kepalanya tapi mukanya rata, boleh. Tapi kalau ada mukanya, matanya, maka nggak boleh. Sudah? Maka kartunya boleh asalkan dibuang wajahnya. Belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maju sini. Pilih. Panggil, ambil. Ustaz, ini berkaitan dengan tema pertemuan sebelumnya, yaitu ikhlas. Saya pernah mendengar hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan memberikan dia rezeki tanpa dari mana dia tidak duga. Pertanyaannya ada dua, Ustadz. Yang pertama, kalau kita mengamalkan hadis itu, yaitu kita beristighfar mengharapkan kita mendapatkan rezeki dari Allah, itu apakah tidak termasuk ikhlas atau bagaimana? Yang kedua, bagaimana? Satu dulu. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah beramal, dan jangan dijadikan patokan ganjaran dunia sebagai apa yang paling banyak dalam hati. Meskipun kita tahu bahwa kadang Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan istighfar. Tapi jangan dijadikan patokan. Seperti orang suka diajak ustadz-ustadznya, mari sedekahkan bapak-bapak, nanti bapak-bapak dapat 10 kali lipat. Sedekahkan 1 juta, nanti dapat 10 juta. Jadi orang setiap kali sedekah, yang dipikirannya apa? Balasan 10 kali lipatnya. Seharusnya jangan itu dijadikan patokan. Meskipun dia tahu, bisa jadi Allah memberikan rezeki untuk dirinya. Paham? Terus? Yang kedua, kenapa Nabi memberikan motivasi seperti itu, Ustadz? Memberikan motivasi dengan mendapatkan rezeki, bukan mendapatkan pahala atau surga. Kenapa diberi motivasi demikian? Ya karena Allah memberi motivasinya demikian. Di surat Nuh, ya Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Allah bilang, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nanti akan Dia kasih kepadamu hujan dari langit, dikasih anak yang banyak, dikasih kebun-kebun, dikasih harta. Ya memang di Quran begitu. Tapi kita sama-sama tahu bahwa istighfar fungsinya bukan cuma cari harta, tetapi lebih ke arah pengampunan dosa. Bisa dipahami? Itu juga jangan dikira hanya satu-satunya motivasi. Kalau terdapat itu berarti ikhlasnya terganggu nggak? Enggak. Asalkan harta jangan mendominasi di hati. Paham? Terakhir. Bismillah. Ustaz bertanya, kapan memuji orang lain di hadapannya dibolehkan? Kapan memuji orang lain itu dibolehkan bila memujinya di hadapannya? Satu, yakin bahwa dia nggak akan tergelincir. Yang kedua, bila ada kebutuhan supaya orang tidak salah sangka misalnya. Satu, kita yakin dia nggak akan tergelincir.
Kalaupun kita bilang tentang dirinya, ya Masya Allah antum ini. Kita puji dia nggak akan tergelincir. Kita yakin demikian karena kita tahu selama ini dia orangnya tawadhu. Yang kedua, bisa jadi ada kebutuhan untuk dipuji di depannya. Contohnya tadi, itu kan kita bilang, Masya Allah Ustaz, kalau antum dulu waktu di Madinah bayarnya berapa real? Sebenarnya di satu sisi kita ingin memuji bahwa dia ini senior di Madinah dari tahun 95, sekarang sudah S3. Kita ngomong, beliau ini Masya Allah S3. Ini kan muji di depannya. Karena ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ada orang salah sangka. Supaya dia juga belajar agar tidak cepat-cepat menjatuhkan harga diri orang, merasa dirinya lebih tinggi gitu. Karena ada kebutuhan. Ini orang salah sangka dan dia butuh untuk diluruskan. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم